Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih. Puji Tuhan, menjadi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita saat kita diizinkan kembali untuk bangun di pagi hari yang baru ini. Hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan tentunya hal-hal baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita memulai hari ini dengan penuh semangat dan sukacita dengan kembali memikirkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Kembali kita akan melanjutkan perenungan kita dalam Mazmur pasal yang ke-23. Kita akan kembali melihat kelanjutan apa yang sudah kita renungkan. Di perenungan sebelumnya, kita merenungkan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan berikut kita akan merenungkan ayat yang keempat. Tetapi sekali lagi saya akan membaca dari Alkitab versi yang lain, yaitu firman Allah yang hidup. Mazmur pasal yang ke-23, demikian firman Tuhan. Walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap, aku tidak akan takut karena Engkau menyertai aku untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Puji nama Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan juga mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Kembali kita bisa melihat bagaimana gambaran Raja Daud menggambarkan kehidupan dirinya dan kehidupan kita sebagai orang percaya yang adalah bagian dari kawanan domba pemeliharaan dari Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa melihat bahwa di sini ada ungkapan dari Raja Daud. Dia berkata, walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap. Sekali lagi, kita sebagai orang percaya, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita tetap akan menjalani yang namanya pergumulan. Tetap menjalani apa yang namanya kesulitan hidup. Daud juga menyadari bahwa ia bukan hidup di surga, tetapi di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana situasi kondisi yang kita alami sebagai orang percaya, selalu saja ada yang namanya tantangan, selalu saja ada yang namanya cobaan, godaan yang akan membawa kita kepada yang namanya dosa, yang akan kembali menarik kita agar kembali hidup di dalam dosa. Dan itu digambarkan oleh Raja Daud melalui lembah maut yang gelap, ya, situasi yang sangat sulit, situasi yang sekali lagi menyesakkan. Karena kalau berbicara tentang kesulitan kehidupan, mungkin ya, kita bisa mencari solusi di tempat yang lain. Tetapi kalau kita bicara tentang dosa, tekanan karena dosa, tidak adanya damai sejahtera karena dosa, penyesalan karena dosa, atau situasi-situasi sulit karena kita jatuh lagi di dalam dosa, itu yang sekali lagi tidak nyaman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi menarik bahwa meskipun kita dalam menjalani kehidupan ini, ya, di sepanjang hari kita, ada iblis yang berusaha untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Ada usaha iblis yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling, yang siap menelan kita. Tetapi ekspresi dari Raja Daud meyakini bahwa Gembala yang agung itu akan menjaga dan membimbing dia di sepanjang perjalanan kehidupannya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita membaca sekali lagi dalam pembacaan firman Tuhan kita dalam Mazmur pasal yang ke-23, ada digambarkan bahwa di ayat yang pertama dan ayat kedua, Tuhan juga membimbing kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu bukan saja bicara tentang berkat jasmani, tetapi itu bicara tentang firman Tuhan. Kebenaran rohani. Kadang-kala kehidupan kita sebagai manusia, tubuh jasmani kita memang membutuhkan makanan secara fisik, tetapi kehidupan rohani kita juga membutuhkan asupan firman Tuhan yang benar, kebenaran yang memang memerdekakan kita. Digambarkan seperti rumput yang hijau, air yang tenang, yang menyejukkan, menguatkan iman kita saat kita menjalani, melewati lembah maut yang kelam, lembah maut yang gelap. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali menjadi kekuatan bagi kita, bahwa di sepanjang jalan kita di hari ini, dalam setiap kegiatan kita, ingatlah bahwa iblis selalu siap untuk menerkam, menelan kita, tetapi selalu percaya bahwa ada Gembala yang agung dan setia yang akan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Gembala yang baik. Engkau bukan saja memberikan kepada kami berkat-berkat yang membuat kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, tetapi kami juga bersyukur ada berkat-berkat rohani. Roti hidup, air hidup yang menguatkan, yang membuat kami menjadi
kuat di dalam iman. Saat kami melewati lembah maut, lembah yang penuh dengan kekelaman. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi selalu berharap dan bersandar hanya kepada Engkau saja sebagai gembala yang agung dan setiawan itu. Berkati Tuhan hari ini, apapun yang kami kerjakan, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.